Perhatikan hal ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan yang lain menyampaikan, namun apa yang kami sampaikan, apa yang kita dapat baca dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Al-Qur'anu ma'as sunnah ala thalatha aujuh. Hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah dari 3 sisi. Oke? Yang pertama, as-sunnatu tu'akkidu ma akadahul Qur'an. Sunnah menekankan apa yang telah ditekankan oleh Al-Qur'an. Yang di sunnah mengharamkan atau menghalalkan apa-apa yang Allah telah sebutkan juga keharamannya atau kehalalannya di dalam Al-Quran. Sunnah membawakan poin yang telah dibawakan Al-Quran. Contoh, Al-Quran wajibkan sholat tidak? Jika Allah berfirman, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Rasulullah SAW dalam sunnahnya pun menekankan hal-hal ini. Dalam banyak hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Rasul pun menekankan kewajiban salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dengan kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur. Rasul menekankan hal yang sama yang telah ditekankan oleh Al-Quran. Rasul mengharamkan babi di dalam sunnahnya. Al-Quran pun telah menyebutkan keharamannya. Ya, hal yang sama telah disampaikan. Ini yang pertama, hubungan kerja yang pertama. Yang kedua, as-sunnatu tufassiru al-Quran wa tubayyinuha. Sunnah fungsinya mentafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya, mentafsirkan apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran dan menjelaskannya. Itu sunnah, fungsi sunnah. Contoh, Allah perintahkan sholat di dalam Al-Quran. Oke, aqimus sholat. Apakah Allah jelaskan detail teknisnya di dalam Al-Quran? Di situ fungsi sunnah datang. Sholat yang dimaksud oleh Allah nih begini nih, sallu kama ra'aitumuni. Kemudian Rasul sholat di atas mimbar dan para sahabat melihat gerakannya dan bacaannya. Ingat, mendetailkan apa yang membayan apa-apa yang mujmal di dalam Al-Quran, mengqoyad apa-apa yang mutlak di dalam Al-Quran, mengkhusus apa-apa yang umum di dalam Al-Quran. Dan masih banyak contoh lagi. Semua praktek-praktek berislam. Bagaimana haji? Apakah detail dijelaskan di dalam Al-Quran? Bagaimana puasa? Bagaimana sholat? Bagaimana al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar? Bagaimana jihad? Bagaimana nikah? Proses nikah, akad nikah, lafaz nikah, qabiltu atau qabiltu nikahaha wa tazwijaha? Bagaimana cerai? Bagaimana tolak? Bagaimana khulu? Apakah Al-Quran menjelaskan detail? Tuh, sunnah datang. Ya, menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak contoh lain. Semua praktek berislam. Yang ketiga, hubungan kerja antara Al-Quran dan sunnah, di mana sunnah menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Yakni sunnah ya'ti bi ahkamin lam ya'ti bihil Quran. Sunnah membawakan hukum-hukum kalaupun belum pernah dibawakan Al-Quran. Maknanya Rasul mengharamkan, menghalalkan hal-hal yang Allah tidak sebutkan keharamannya, kehalalannya di dalam Al-Quran. Sebagaimana hadisnya Miqdam ibnu Ma'di Yakrib yang tadi, Rasul mengharamkan daging keledai. Ada nggak keharamannya di dalam Al-Quran? Aku yang haramkan, begitu. Setiap hewan buas yang bertaring, ada nggak keharamannya di dalam Al-Quran? Tidak ada. Aku yang haramkan. Jadi sunnah menetapkan hukum kalaupun Al-Quran belum pernah menyebutkannya. Tato. Oke? Ada nggak keharamannya di dalam Al-Quran? Oke, terus boleh. Al-Quran nggak pernah menyebutkan keharamannya. Terus jadi boleh tato. Siapa yang mengharamkan? Rasul SAW, maka haram. Faham? Dan banyak hal lagi. Syariat rajam. Rajam di mana seseorang dipendam setengah badan, kemudian dilempari batu. Ada nggak di dalam Al-Quran? Di Al-Quran hanya cambuk 100.
tapi Rasul SAW menerapkan dengan sunnah. Ya? Akhirnya dari hubungan kerja ini antara Al-Quran dengan sunnah, setiap poin yang kita bisa ambil dari apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah, terbentuklah sebuah ajaran Islam secara keseluruhan, baik dari sisi akidah, baik dari sisi fikih hukum. Fikih pun baik dari sisi muamalahnya, fikih ibadahnya, fikih akhlak, adab. Dari Al-Quran dan sunnah ini terbentuklah sebuah ajaran Islam secara umum. Maka kita harus menapaki jalan itu dari Al-Quran dan sunnah. Tidaklah seseorang dapat berbicara sembarangan di dalam agama Islam. Ketika dia berbicara tentang Islam, maka kita akan katakan padanya, mana dalil dari Al-Quran, mana dalil dari As-Sunnah.